Hai Giners, kawan-kawan semua. Jadi ini adalah perjalanan kami, saya dan kameramen saya, yaitu Saudara Yogadi, gitu ya. Dari Bandung, kemudian kita ke Jakarta menggunakan kereta. Nah, di dalam perjalanan tentunya banyak sekali hal yang kita bicarakan, kemudian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Lalu kemudian setelah sampai di Jakarta, kalian akan memahami betapa Jakarta itu besar, betapa Jakarta itu panas, betapa Jakarta itu penuh dengan ambisi gitu ya. Nah, dibalik daripada itu, kita akan juga merasakan tentang bagaimana kehidupan malam di Jakarta, terlebih lagi saat weekend gitu ya. Jadi tapi tadi kita sempat ke Kota Tua terlebih dahulu, dan tentunya Kota Tua itu merupakan sebuah kota yang mana kota ini memang sangat bersejarah gitu ya, antara Pajajaran kemudian dengan Sunda Kelapa gitu ya. Nah, itu ada perpaduan sejarah, perpaduan budaya, dan hal-hal yang lainnya, termasuk persoalan-persoalan politik. Dan juga tidak terlepas dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu ya, menyeramkan gitu. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar daripada nalar tentang Kota Tua tersebut. Jadi, Yuginers, kalau kalian itu datang ke kota Jakarta, tentu akan merasakan bagaimana ambisi, bagaimana persaingan sangat ketat sekali di sana, di Jakarta ini maksud saya. Jadi kalau Anda memang mau ke Jakarta, pindah gitu ya, atau ingin punya pekerjaan di Jakarta, maka Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Maka Anda harus siap memang dengan skill yang harus tentunya gitu ya Anda miliki. Anda punya kemampuan apa? Karena begini, ketika saya tadi bersama tim ini gitu ya di Jakarta, melihat banyak sekali kehidupan yang memang mereka ini bekerja keras gitu ya, mulai dari yang jalanan sampai dengan yang di kantoran gitu ya, dari jalanan Gambir sampai dengan masuk ke ruang-ruang mewah SCBD tadi, itu ternyata sangat luar biasa sekali. Maka yang harus Anda persiapkan ini adalah bagaimana kesiapan skill dan bagaimana kesiapan mental. Karena jangan salah bahwa Jakarta ini memang keras. Di balik kerasnya kota Jakarta, juga di balik gemerlapnya kota Jakarta, tentu ada hal-hal yang sangat anomali, di mana ada juga hal-hal yang berbicara tentang kemiskinan gitu ya. Terus kemudian kejahatan-kejahatan, dan juga hal-hal yang sangat negatif gitu ya. Termasuk salah satu di antaranya adalah berbicara tentang esek-esek gitu. Nah, ini bukan berbicara tentang apanya gitu ya, tetapi ini kita melihat konstruksi sosial di kota Jakarta ini, bahwa dari yang mulai istiqomah sampai dengan hal yang haram jadah gitu ya, ini ada di Jakarta ini. Sehingga kawan-kawan ketika ke Jakarta itu harus sudah sangat siap gitu ya, dengan skill, dengan mental, kemudian ya tentang hal-hal yang juga sifatnya positif gitu ya. Jangan sampai terjerambab pada hal-hal yang negatif gitu ya. Dan mungkin aku sama kameramen pun kalau tidak kuat-kuat itu ada di sini juga di bawah gitu ya. Saya tidak mau menyebutkan ini di mana, tetapi jelas di sini terpampang sangat nyata, baik yang di dalam maupun yang di luarnya itu, kawan-kawan. Nah, betul nggak? Nah, itu kan. Jadi
kita kesini sebetulnya hanya ingin menikmati gitu ya tentang bagaimana sih weekend di Jakarta ini. Ternyata kita melihat potret sosial di Jakarta dari yang kelas bawah, kemudian kelas menengah, sampai kelas atas, sampai yang paling atas gitu ya. Terus kemudian yang tadi saya bilang dari yang jalanan sampai dengan kantoran, terus kemudian yang mereka istiqomah, tetapi ada juga yang ternyata mereka sangat haram jadah gitu ya. Di Jakarta ini ada. Tentunya itu yang harus menjadi gambaran kawan-kawan untuk hidup di Jakarta. Selain daripada itu, Jakarta itu memang trendsetter dari Indonesia karena ini adalah ibu kota negara gitu ya. Mungkin nanti saya nggak tahu juga kalau nanti IKN ya terserah lah gitu ya. Tapi kondisi hari ini ternyata Jakarta masih menjadi trendsetter dalam berbagai hal apapun gitu ya. Karena ini memang kota sejuta umat gitu yang datang dari daerah dan wilayah manapun gitu, sehingga Anda kalau ingin hidup di sini harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk ada yang bicara soal apa tadi gitu ya, yang plus esek, terus kemudian juga bicara tentang horornya Jakarta. Horornya ini bukan hanya bicara tentang hantu-hantu gitu ya. Kalau untuk cerita hantu-hantu itu banyak gitu ya di Jakarta ini, tetapi horornya ini adalah bagaimana kemudian Jakarta ini bisa menjadi kejam kepada seseorang yang dia tidak siap untuk hidup secara keras gitu ya, tidak siap untuk dia melakukan berkompetensi dengan pihak lain, sehingga Anda harus mempersiapkan segala sesuatunya. Saya lihat tadi ada yang yang minta-minta gitu kan, terus ada juga yang dia memang berjualan di pinggir jalan dan sebagainya, ada gelandangan dan sebagainya. Ya namanya juga kota Jakarta lah, siapapun yang menjadi pemimpinnya tetap saja pasti ada nilai-nilai kemiskinannya, terus kemudian juga pasti tetap juga ada perkembangannya. Tapi saya lihat memang sejauh ini saya bukan pihak terhadap pihak manapun gitu ya, tidak. Tetapi saya melihat bahwa memang ya Jakarta semakin maju, entah kepemimpinan siapapun gitu ya. Saya melihat ada sisi positifnya juga, tetapi ada juga sisi negatifnya. Di depan hotel ini gitu ya, itu ada kali, nggak tahu kali atau bukan kali mungkin gitu ya, pokoknya saluran air yang cukup besar. Itu warna airnya hitam, kawan-kawan, seperti kacamata saya, dan gelapnya malam di belakang. Tapi di belakang sangat gemerlap ya, tapi di bawahnya itu waduh kacau sudah. Itu saya juga nggak tahu lah, itu pokoknya sangat tidak representatif lah tentang perairannya yang di sini ya. Tapi mungkin juga ada di yang wilayah-wilayah lain yang sudah lebih bagus, mungkin seperti itu. Oke, inilah cerita dari kami dalam pandangan kami yang hanya satu hari gitu ya, tetapi mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah gambaran sedikit gitu ya bagi rekan-rekan tentang Jakarta. Tetap bercerita adalah karya.